Di sini oleh Imam Ghazali sudah saya terangkan tempo hari. Syukur niku pengertiannya pertama harus mengenal ABC. ABC syukur ini pengertian ini. Harus punya pengertian, punya bekhrib, punya ilmu. Apa itu syukur? Nah, untuk mengetahui apa yang dinamakan syukur, kita harus tahu ABC. Apa ABC? ABC-nya syukur 3. 1 mun'im, 2 ni'mah, 3 in'am. Mun'im yang memberi, ni'mah nikmat, pemberiannya itu disebut nikmat. In'am motifnya, alasannya, maksudnya memberi apa? Itu in'am. Jadi mengkaulah panjenengan nerima pemberian dari seseorang. Pertama kita harus tahu siapa yang memberi saya ini. Oh ya, itu mun'im namanya. Apa yang diberikan? Ini, namanya apa ini itu? Ya, apa korek, apa pulpen? Oh ya ini, ya. Lalu apa maksudnya? Ini harus tahu dulu, coba kincak-kincak. Apa dia kok memberi saya? Kok dengarin gitu loh. Kok aku diparingi ini ki apa maksudnya? Karpe ku apa? Ini. Kalau kita sudah tahu 3 ini, baru kita iso noto syukur dan terima kasih. Nah, untuk ini sikap atau cara kita menghadapi itu dinamakan hal. Kalau tadi itu namanya ilmu atau ma'rifat, pengertian. Imam Ghazali itu menerangkan syukur itu punya 3 aspek atau harus dilihat dari 3 sudut. 1 ilmu, pengertiannya apa? Nah, itu tadi itu ABC-nya tadi itu. Nomor 2 hal, artinya sikapnya kita bagaimana menerima itu. Sikap, nih hal. Lalu 3 amal, artinya realisasinya syukur bagaimana, pelaksanaannya bagaimana untuk menyatakan yang disebut syukur. Nah ini tentang ilmu sudah. Makin bulan nerang lagi hal, sikap kita bagaimana. Nah, sudah tentu lamun ono wong nerimo peparing wis terang bunga, seneng. Sapa wong sing diparingi barang sing apik kok ndak seneng. Seneng niki wonten 3. Jurusane niki 3. Monggo niki kula terangaken. Diupamakne kaya dene ratu utawa presiden utawa kepala daerah ya, pembesar. Pembesar ratu itu memberi hadiah jaran kepada seseorang. Nggih, kula dikai jaran. Lah teng mriku carane kula nrimo peparing hadiah atau kenikmatan jaran niku wau ana 3 carane. Ada yang melihat seneng bunga krana jarane apik. Jarane apik, gede, lincah dan walhasil cara nure kuda bima lah sudah nggih. Apik. Dan ini merupakan
harta merupakan kekayaan yang bisa dijual, bisa dimanfaatkan. Juga kuda yang ini sebagai tumpaan bisa dijadikan kendaraan, tumpaknya bisa jual keneng. Walhasil perhatian saya itu hanya terpusat melihat kepada jalan nikah. Gue tak ngabus napa-napa, saya bos nih cuma jalan nikah tol itu. Sudah alhamdulillah. Wis aku iki bejo banget aku iki. Apa? Jelas jaranku iki. Jaran. Sampai lali kayak iku. Teko sapa jaran iki? Lali. Pokoknya jaran. Aku duwe jaran jempol paling bagus. Gak ono sak Jember duwe jaran. Lejoran to saya bos. Kenapa? Iya ini kan umpama ditumpai yo gagas sing numpak. Cara umpama digawe peliharaan ya juga itu bagus. Umpama dijual ya harganya mahal. Pokok ini merupakan kebanggaan sopo sing duwe jaran kaya iki. Ada orang menerima pemberian jaran itu berhenti di jaran tok. Nah, ini. Oleh karena itu katanya Imam Ghazali, orang ini gembiranya ya cuma satu tujuannya, karena dia memang senang sama jaran itu. Ya sudah, dengan tidak sama sekali dia menoleh kepada si ratu tadi itu. Saya beri ini pun tak yabes pun. Tidak diperhatikan lagi. Sampai umpama ini, biarpun bukan raja yang memberi, umpama dia nemu jaran koyok niku teng alas, dia juga akan merasa gembira sama saja. Buat dia itu apa diberi bupati, apa presiden, apa saya nemu di alas, pokoknya jarane kudu koyok iki podo. Buat saya tidak soal apa dari raja, apa dari siapa. Malahan bodoh kebacut kadang-kadang. Pokoknya aku asal oleh jaran kayak iki. Senajan loh umpamane dikai maling. Umpamane ya sih tetap bunga. Senajan terang barang colongan. Aku udah nyolok aku dikai. Ya ini. Gembira dia itu. Jadi buat dia faktornya kegembiraan karena melihat bendanya, melihat nikmatnya. Dia tidak melihat lagi mun'im, tidak lagi in'am, tapi ni'mah. Yang kedua, dia merasa gembira, ini pandangan lain nih. Bukan karena jarannya, tidak, tapi karena pemberian jaran yang baik ini menunjukkan perhatian raja itu kepada saya. Kasih sayangnya si raja itu kepada saya. Kalau dia tak cocok dengan saya, kalau dia tidak senang sama saya tidak akan diberi jaran seperti ini. Ini cara yang kedua. Jadi karena merasa bahwa jadi umpama orang ini diberi jaran, tapi yang memberi bukan raja itu, orang yang dihormati itu, dia tidak senang, tidak seberapa senang. Ya lihat-lihat dulu, kalau yang memberi saya ini raja, saya senang karena saya merasa raja itu memperhatikan saya, Tapi kalau saya diberi orang bukan raja, umpamanya teman saya
kegembiraan saya gembira, cuma tidak seperti yang tadi. Nah, di situ tergantung kepada mun'im, siapa yang memberi. Ini yang kedua. Malahan sebenarnya dia itu sebenarnya tak pakai parlo ke ini apa? Kuda ini. Sebab umpamanya ya, saya kurang senang sama kuda. Umpamanya tapi sekalipun saya kurang senang sama kuda, atau saya sudah punya kuda banyak, tapi karena saya diberi kuda ini oleh si raja, saya tetap gembira. Bukan karena saya terrojaran ini, saya sudah banyak, kuda saya banyak sudah. Tapi karena saya gembira menerima ini, karena ini menunjukkan bahwa kiai atau pembesar yang memberi saya ini itu neser atau punya perhatian kepada saya. Paham ya? Nah, ini kan nomor 2 nih. Ini kan supaya malah kadang-kadang saya itu tidak memerlukan sama sekali kuda. Buat apa saya ini kuda itu? Jaring saya ini umpamanya ya. Wong aku ki umpamanya guru atau kiai di langgar dikai jaran. Kayak apa jaran? Aku dikai jaran. Bada orang ngatore jaran. Kenapa? Saya tidak memerlukan. Tapi saya merasa gembira sekalipun saya tidak perlu. Sama dengan orang tak tujuan rokok ibiri korek. Oke, ibiri korek. Kayak apa korek? Aku tidak perlu korek. Rokok yang tidak doyan aku. Tapi karena korek ini yang memberi presiden atau kiai yang disenangi, ya, maka saya tetap gembira. Paham gak? Nah, ini kisah nomor 2. Pas nomor 3. Nomor 3, ada orang yang merasa gembira diberi jaran karena dengan jaran ini saya bisa pakai untuk melayani keperluan raja itu. Memang kuda ini saya perlukan untuk berkhidmat. Umpamanya untuk mendekatkan diri kepada raja itu. Supaya saya yang rumahnya jauh bisa saben waktu pergi. Nek kejaran mencara konang ya. Toro kuno nek saiki Mercedes. Ya, jika imersi umpamanya oleh presiden. Ini saya pakai ke Jakarta kemana untuk keperluan negara, untuk keperluan mengurusi rakyat loh, untuk saya pakai berkhidmat kepada raja itu gembira saya. Alhamdulillah aku saiki dikai imersi oleh pemerintah. Kenapa? Iya enak, jadi aku nek ngurus rono-rono iki lu enak. Nah itu gembiranya dia. Ini yang ketiga. Sekarang saya robah ini. Bukan raja sekarang, tapi Allah sekarang. Yang memberi itu bukan raja, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nek cara wong tauhid, orang yang Islam yang tadi itu, sekarang Allah. Nah, juga begitu. Orang paring nikmat ya Allah, maki maaf nih, menoreng bine laken nek kegenteng. Umpamanya gini kan nikmat. Ada apa beriin bini reti. Ini kan nikmat. Beriin anak nikmat. Anak genteng, ya. Diberi sawah, kekayaan, umpamanya kesehatan. Ini kalau orang Islam harus percaya semua itu yang memberi adalah Allah. Sekarang bagaimana kita? Hal sikap kita gembiranya menerima itu bagaimana? Nah ini ada 3. Sini kan? Ada yang cuma melihat nikmatnya itu saja. Nah seperti ini kujarana. Alhamdulillah bojoku ayu. Mamane. Alhamdulillah pakaianku. Aku duwe kesugihan, kekayaan. Aku punya pangkat. Yang dilihat itu cuma itunya tok, jarene tok saya bos.
Umpama saya kaya karena menipu Korte Gemuk, ya saya tetap gembira. Yang buat saya yang penting rumahnya besar, punya kendaraan bagus, punya istri bagus, punya anak punya, alhasil macam-macam itu. Tak tahu saya itu dari siapa lah, tak tahu lah sudah. Nah ini kalau hanya di situ toh berhentinya, ya. Ini yang nomor 1 tadi. Yang nomor 2, saya merasa terharu karena saya diberi begini, ini menunjukkan bahwa Allah itu memperhatikan saya. Pas ngabes-ngabes itu, lalu saya apa terhadap Allah? Kalau Tuhan memberi saya begini, ini nikmat-nikmat, ini menunjukkan Tuhan itu memperhatikan. Ngereken kok. Engkau receh kerena, ya Allah. Engkau ki masuk buku, ya Allah. Ki elatini, ya Allah, kok ya. Cara kasar. Masih diperhatikan saya. Lalu saya terhadap Allah apa? Nah, ini kan nomor 2 nih orang ini, termasuk nomor 2 nih. Engkau paringi soki, paringi nikmat, paringi seneng, beres, andi anak, pinter, sampai turta. Tidak lalu hatiku membentang anak, yang jempol, berdengar ya. Ada, nah ini nomor 1 gila ni. Saya kebeli kacau ni cuma anak, ayo, telok anakku, aku coba telok. Ikong ini, ikong pasal aku, cacale. Nah, ini kan nomor 1 gila, okay? Nomor 2 punten, aroma senyetek gitu. Ini saya diberi begini. Adalah dari Allah. Menunjukkan Allah itu mempunyai kasih sayang kepada saya. Nah, ini kamu nomor 2. Pasal nomor 3. Seperti yang nomor 2, cuma lalu dia begini, iya. Saya ini diberi anak. Saya ini diberi kekayaan. Saya ini diberi pangkat. Saya ini diberi pengaruh oleh Allah. Untuk apa? Nah, ini kasih nomor 3. Apakah dengan pangkat saya ini saya bisa berkhidmat kepada Allah? Apakah saya dengan kekayaan saya ini bisa berbakti kepada Allah? Nah, ini kisah nomor 3 nih. Pada negara orang yang paling jaran, alhamdulillah, engkau beri jaran dia ketingkok, menyabi sekarang toh, gampang kau nampak jaran dia. Lah, bukan semata-mata karena jaran, nah, bukan. Bukan semata-mata tertarik oleh perhatian dari Seratof karena memberi jaran, tapi saya lebih jauh dari itu. Saya diberi jaran, dengan jaran ini saya bisa nyabik sewaktu-waktu kepada raja, bisa berkhidmat. Nah, ini katanya Imam Ghazali 3 derajat. Yang pertama tadi itu sama sekali siang malam laku terusan pusat caranya sete berlala isine ka asik berdekotoran situ mana dia kesenangannya gandrungnya itu cuma berjalan dekat tok. Ini menurut Islam sama sekali bukan terima kasih itu. Laisa minasyukri fi syai'. Dia sama sekali tidak boleh dimasukkan orang yang berterima kasih. Orang yang hanya tergila-gila kepada pemberiannya tanpa memperhatikan siapa yang memberi, tanpa menoleh dari siapa ini kamu terima, tanpa memperhatikan apa maksud tujuannya kuda ini, untuk saya pakai apa, tanpa itu pokok di jalan apa ben. Nah ini kalau di jalan sekarang mau apa? Nah ini orang yang begini ini masih baca alhamdulillah sekarang saya punya jalan.
itu alhamdulillahnya kosot ya Allah. Bukan, itu bukan syukur namanya, bukan terima kasih begitu itu. Ini yang pertama. Malah di sini dikatakan man